Ya, ini jelang pidato kenegaraan yang akan dilangsungkan. Ini kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber, sudah ada Bang Henry Satrio. Bang Henry, selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya catatan dari Bang Henry cukup banyak begitu ya. Kalau melihat kan pidato ini menjadi sidang tahunan ini akan menjadi yang terakhir untuk Presiden Joko Widodo sebelum purna tugas begitu ya. Apa catatan yang paling penting dari Bang Hensa terkait itu? Banyak yang menarik ya, bukan hanya terakhir untuk Pak Jokowi, tapi yang pertama setelah berpisah dengan PDI Perjuangan. Menarik. Nah itu bukan hal yang terakhir tapi yang pertama juga gitu ya. Apa yang membedakan kalau begitu ya, Bang? Ya itulah, makanya waktu 2023 lalu kita ingat Pak Jokowi pertama-tama langsung berseloroh, saya ini bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia, gitu ya, karena dia menganggap kok ini parpol-parpol ini apa-apa arahan Pak Lurah waktu itu memang dalam rangka konstelasi 2024 pemilu waktu itu Pilpres kan. Nah ini sekarang ini pasti banyak hal yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi, dan menariknya kita harus lihat reaksi dari PDI Perjuangan tuh, karena ini kali pertamanya kan. Biasanya fraksi PDI Perjuangan kalau udah begitu tepuk tangan paling kencang tuh. Nah ini kita lihat juga apa yang akan terjadi di Senayan nanti. Kemudian yang kedua tentunya yang sebelum ini dibahas oleh TV One, yaitu IKN ya. Pasti Pak Jokowi juga akan menyampaikan progres IKN. Nah dalam rangka IKN ini harusnya juga Presiden menyampaikan kesiapan nanti pelantikan Pak Prabowo itu adanya di ibu kota yang mana? Di Jakarta kan atau udah di jelas, IKN? Ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantaranya, tapi belum ada kepresnya. Jadi di undang-undang IKN itu, kalau ibu kota IKN itu beneran sudah jadi ibu kota, harus ada kepresnya. Nah, sementara Jakarta bukan ibu kota lagi, sudah dicabut. Cuma daerah khusus Jakarta. Ya, I-nya udah nggak ada. Nah itu juga penting tuh. Nanti kita lebih. Sekarang kita update dulu informasi persiapannya. Ada rekan kita Adi Mulya untuk mengabarkan soal persiapannya jelang pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. Silakan Adi. Ya baik, selamat pagi Alfat dan juga pemirsa. Hari ini di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta ini sudah sangat ramai karena memang agenda sidang tahunan akan berjalan sesaat lagi, tak lama lagi sekitar pukul 9 nanti akan dimulai, dan sejumlah persiapan memang sudah dilakukan sejak dari tadi pagi, Alfat dan juga pemirsa. Dan untuk saat ini memang hadir juga yang ditunggu-tunggu tentu dari Presiden Joko Widodo, nanti akan menyampaikan pidato kenegaraannya. Hadir pula lembaga-lembaga seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK hingga Komisi Yudisial. Alfat dan juga pemirsa, untuk kali ini memang acara nanti akan dibuka dengan lagu-lagu instrumental dari Orkestra Simponi Praditya Wiratama dari Universitas Pertahanan. Tadi juga sempat disinggung oleh Indra Iskandar selaku Sekjen DPR RI, manakala di hari ini rencananya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden tidak diundang karena memang keterbatasan waktu dan tempat. Namun Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan hadir, namun posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Dan agenda yang paling dinantikan hari ini adalah pidato Presiden RI tentang penyampaian laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD hari ini, Alfat, akan berlangsung juga sidang paripurna DPR RI tentang APBN tahun anggaran 2025. Sidang ini memang terdapat juga dua makna penting sidang tahunan MPR RI pada kali ini. Pertama, sidang tahunan MPR RI ini digunakan oleh para pelaksana kedaulatan rakyat dan juga lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja, pelaksanaan, wewenang dan juga tugasnya kepada rakyat. Dan kedua, sidang tahunan MPR RI ini sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga negara kepada rakyat sebagai pemberi mandat. Nah, sejumlah tamu undangan juga akan dipastikan hadir, terdiri dari 1.222 undangan, sangat banyak Alfat dan juga pemirsa. Di Gedung Nusantara terdapat 800 tamu undangan juga yang akan ditempatkan nantinya di area Plaza Gedung Nusantara 4 di Komplek Gedung DPR, MPR atau DPD yang terletak di Senayan. Nah, untuk kali ini memang sejumlah keamanan juga tentunya sudah dipastikan akan mengamankan proses kelancaran dari sidang tahunan ini. Setidaknya terdapat 3.400
lebih personil gabungan yang akan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Nah, untuk kali ini memang dikonfirmasi oleh Sekjen DPR Indra Iskandar untuk Megawati, Tri Sutrisno, kemudian terdapat juga Budiono hingga Yusuf Kala konfirmasi hadir. Namun untuk Susilo Bambang Yudhoyono tadi disampaikan tidak hadir. Nah, setelah sidang juga Presiden Joko Widodo rencananya memang akan langsung bertolak ke ibu kota Nusantara untuk melanjutkan agenda lain. Nah, untuk saat ini memang sidang belum dimulai karena memang masih terdapat sejumlah persiapan untuk sidang ini akan dilaksanakan. Nah, untuk saat ini sidang masih belum dimulai karena memang masih terdapat persiapan-persiapan dari komponen-komponen yang akan mendukung sidang ini dimulai, seperti terdapat marching band, kemudian terdapat juga orkestra yang akan nantinya dimainkan pada sidang tahunan MPR yang terletak di Senayan, Jakarta Pusat. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio dan akan kami update lebih lanjut lagi tentang kedepannya mengenai sidang tahunan yang terletak di Senayan ini. Untuk sementara demikian, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik. Adi Mulya, kita akan tunggu nanti, sembari menunggu kita nanti juga akan kembali lanjutkan dialog. Saya ingin melanjutkan, tadi sempat disinggung soal IKN harus disebut nih, harus ditentukan mengenai statusnya sebagai ibu kota dalam pidato pada hari ini. Begitu ya, Bang ya. Kenapa itu kemudian menjadi hal yang penting? Dijawab usai jeda. Kami akan kembali tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.